Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk Bung Arif? Ada kerjaan tambahan tadi malam. Sadis. Dengan siapa ini saya bicara? Di MC di sini. Dengan Arif, para pemirsa. Aduh, jadi agenda apa lagi kita pagi-pagi Ya. kita bertemu lagi, Bung Dimas. Ya, jadi kemarin itu kita bahas ada beberapa poin penting nih, Bung Arif. Ada mungkin kita update ke terakhir, bukan update ya. Mungkin ada berita-berita menarik dari G20. Oke. Terus kemudian ada beberapa data-data inflasi secara global. Komentar-komentar analis di US sana. Ya, komentar-komentar Fed Ya. terkait dengan suku bunga dan lain-lain ya, itu juga sangat mempengaruhi pasar. Betul. Terus kemudian ada berita tentang China sedikit, tentang Rusia sedikit. Terus yang paling penting itu juga ada oil sama BI rate. Oh iya, kemarin ada ini ya. Ya. Agak rame-rame sedikit. Iya, itu menarik sih. Oke, Oke. tanpa memperpanjang waktu, kita Langsung. mulai saja. Oke, Bung Arif. Ting tung. Ting dung. Ya. Ya. Nah, terkait dengan yang pertama tuh di awal Semangat minggu. banget sih pagi ini. Iya dong. Kenapa Soalnya sih? buru-buru. Sepoi-sepoi angin. Mau ke Tanah Abang. Oh, itu ramai banget loh dia. Makanya harus pagi-pagi. Ini udah siang. Aduh, Ya, jadi oke lah. berita-berita yang kita lihat kemarin itu adalah kalau gue sih, gue cuma ngelihat sepertinya banyak omongan itu terkait dengan si The Fed. Iya, betul. The Fed itu masih ngotot ini Betul. interest rate kurang nih. Iya, betul. Masih mesti ditambah dengan banyak. Betul. Itu memang berita yang mempengaruhi pasar banget tuh dalam minggu kemarin karena memang berita-berita lainnya nggak terlalu banyak menggerakkan ya. Komentar-komentar Fed itu kayaknya terakhir sepertinya mereka ingin memanage ekspektasi pasar. Betul. Ya, dalam artian kayaknya dengan banyak kan sekarang pasar beranggapan bahwa dengan Fed yang sudah menaikkan suku bunga agresif, dianggap akan cenderung lebih cenderung santai gitu, relax bro, relax gitu kan. Nggak asik. Tapi Nggak fun nih. iya, dengan kondisi seperti itu market sepertinya juga agak berekspektasi lebih, jadi aset-aset juga udah pada naik. Iya. Gitu. Nah ini sepertinya yang ingin dijaga sama Fed. Dia manage ekspektasi, manage perkembangan ekonomi, jadi supaya aset-aset tuh nggak bubble, gitu. Jadi kalau misalnya turun nggak crash dengan dia memanage ekspektasi. Itu kalau view-nya. Itu yang gue tangkap lah ya. Ya, kalau view gua itu somehow betul, oke lah. Kalau misalnya niatnya baik, mungkin memang untuk memanage ekspektasi market itu one thing. Cuman maksudnya kali ini seperti biasa menjelang akhir tahun tuh selalu yang dihembus-hembuskan The Fed itu adalah kenaikan suku bunga. Ya kan, tahun lalu juga ngomongin suku bunga, tahun sebelumnya juga akhir tahun ngomongin suku bunga dan kebanyakan ngomonginnya hike, nggak pernah akhir tahun tuh ngomonginnya suku bunga turun, nggak pernah. Pokoknya setiap mau akhir tahun itu ngomongnya naikin suku bunga dan sekarang lagi emang heboh-hebohnya suku bunga ditambah dengan akhir tahun. Jadi selalu agendanya adalah naik suku bunga tuh di akhir tahun. Nah, apakah itu ada motif-motif lain? I don't know. Ya. Tapi selalu tuh di akhir bulan sampai di akhir tahun sampai di awal tahun itu ngomongnya selalu naikin suku bunga. Nah, tapi memang suku bunga itu memang dari tahun lalu memang menjadi concern kalau gue lihat kan. Karena dengan inflasi disruption supply chain itu sudah membuat harga inflasi naik sehingga pasti akan menjadi concern. Jadi kalau misalnya gue lihat sih terakhir-terakhir ya dari yang gue lihat itu memang kayak mereka itu whack-a-mole, kayak ada tau kan game whack-a-mole gitu, jadi ada tikus-tikus nongol dikit langsung mau digebuk. Iya. Jadi kalau misalnya ada optimisme dikit, ya lu tahan dulu Iya. gitu loh. Intinya jangan terlalu berlebihan lah market bereaksinya. Iya. Jangan sampai jadi bubble, jadi nanti malah crash. Kayaknya sih gue ngeliat nangkapnya dari situ sih. Dan ya kalau ngeliat pengalaman-pengalaman yang lalu, itu banyak yang nggak kejadian, Dim. Ya. Apa yang diomongin di akhir tahun tuh nggak kejadian di tahun depannya. Ya betul. Makanya ini kayak semacam kayak ya itu tadi menjaga antisipasi, jangan berharap terlalu berlebih lah gitu. Ntar lu kecewa sendiri. Gitu. Salah satu jagoan si The Fed, si Bullard, Petinggi Fed ya. Si petinggi The Fed itu udah bilang gitu. Kalau bisa naik ke 5-7% kalau diperlukan. Suku bunga The Fed. Angkanya. Oh. Ya, angkanya di 5 sampai 7 Oh, 5 gitu ya. 5,5 malahan dibilang. 5
Iya, 5% sampai dengan 7%. Ya, Jika diperlukan. Ya, itu makanya itu memang salah satu kunci-kunci kata yang selalu ada tuh ya. Memang kita bisa naik jika diperlukan. Kalau jika diperlukan. Tapi kan ujung-ujungnya ya itu, jika diperlukannya itu kan yang perlu dilihat. Gitu. Jadi kayak lu pemerhati banget tuh terkait dengan Ya, Fed ini tuh. Kayak, jadi kayaknya memang ntar gue telepon lah si Bulat tuh, dia maksudnya apa sih? lu telepon Jim. Jika diperlukan. Nah, itu dari Fed ya, memang kayak semacam tadi ya, menahan optimisme pasar itu sepertinya yang terjadi di kondisi market saat ini sampai ke depannya gue lihat seperti itu. Walaupun ada beberapa berita menarik ya, cenderung positif, tapi ada juga yang negatif ya. Yang positif adalah dalam pertemuan G20 meeting kemarin itu ada pertemuan tatap muka antara Biden sama presidensi China. Tatap muka pertama setelah beberapa tahun antara US sama China. Nah itu dianggap krusial ya, walaupun memang market nggak berekspektasi apa-apa, Ya. gitu kan. Tapi setidaknya ya akhirnya lo ketemu lah gitu loh. Itu ngebantu market tuh enggak lah. Enggak, tapi maksud gua ada salah satu berita positif ya. Nah yang kedua juga dari China juga terkait dengan ada kemungkinan atau ada wacana bahwa China akan cenderung merelaksasi kebijakan COVID-nya. Gak jadi Dim. Apanya? Itu merelaksasi. Enggak, kemarin kan Udah lama loh. masih lockdown mulu. Nah, dalam pertemuan G20 meeting ini juga salah satu yang dibahas adalah di mana si Presiden Xi Jinping sama istrinya ini nggak pakai masker. Woi, ngeri. Kemarin Gitu. Jadi semuanya tuh nggak ada yang pakai masker lah, termasuk presiden dari China. Padahal kan kalau misalnya sesuai dengan Protokol. konsisten dengan protokolnya dia kan berarti harusnya mereka pakai masker. Iya. Mereka harusnya juga ya sesuai dengan protokol COVID lah gitu kan. Tapi intinya di situ, nah itu ya, itu mungkin harapan ataupun ekspektasi di situ market lihat, wah dan ada wacana-wacana juga, entah benar atau enggak ya tadi bahwa China sudah mulai untuk merelaksasi kebijakan COVID-nya, walaupun sampai saat ini belum gitu, tapi semakin kenceng lah. semoga ininya. sih, semoga. Soalnya Gitu. apalagi untuk Asia itu penggerak banget tuh marketnya. Marketnya China tuh penggerak. Betul. Jadi kalau misalnya mereka bisa bilang si yang COVID protokol mereka itu yang ketat itu direlaksasi sih, kegiatan bisnis bisa mulai jalan sih, cukup membantu sih Ya, betul. di tengah-tengah ketidakpastian. Betul. Nah, yang itu berita dua positif yang ya positifnya dikit lah, kecil lah ya gitu ya. Ada satu lagi, mobil di sana waktu dipakai semuanya mobil listrik. Oh, pas G20. Iya. Oh iya. Nah, itu menarik tuh lah. Banyak yang dijual mungkin. Enggak. Gue kemarin ada yang nge-highlight ke gue, temen gue itu di highlight sama gue dibalikin. Yang dipakai presidennya tapi ya. Dibalikin Kan ada mobil gede nih. Heeh. Ada mobil gede, ada mobil kecil. Nah, yang mobil gede yang dipakai presiden itu kayaknya dibalikin, kagak dijual. Dibalikin kemana? Ke pabriknya lah. Oh ya? Iya. Oh. Itu masih mereknya bukan merek biasa. Iya. Datang dari Hyundai kali ini. Oke. Tapi Iya, itu kayak versi very elite-nya Hyundai. Oke. Ya itu menurut gue sih kalau misalnya dijual secondnya juga masih banyak lah yang mau tuh pasti. Oh iya. Nah, si yang kemarin gua itu yang satu kalau nggak salah Hyundai juga. Yang mobil kecilnya. Iya. Ioniq and the Gang itu tuh. Bis juga katanya banyak yang bis udah listrik. Pokoknya benar-benar semuanya serba listrik lah ya. Tapi bukan mobilnya Biden. Mobil Biden masih the Beast. Oh gitu. Oke. 2 biji lagi. Menarik. Ya, nah itu adalah berita-berita yang sedikit cukup positif, tapi ada berita yang lumayan negatif dari UK. UK inflasi itu Oh iya, betul sekali. merupakan highlights ya di minggu kemarin, di mana 11%, 11,1%, ekspektasinya 10,7, Ya. sebelumnya 10,1. Jadi tadinya 10,1 naik ekspektasinya paling 10,7, ini udah lebih dari ekspektasi. Betul. Dan ini the highest in 41 years. Emang tinggi banget lah 11. Sadis ya. Kalau kita aja kaget-kaget di Indonesia 11% gitu. Iya. Mereka apalagi mereka ya. Bener. Di kita aja kalau 11% kaget-kaget. Zaman dulu loh itu even. Betul. Kita 9% juga udah red alert lah Betul. gitu lah ya. Nah ini mereka 11,1. Nah ini yang menjadi highlights dan ya menjadi apa ya? Yang ditunggu adalah Perdana Menteri yang baru ini. Betul. What can he do? Ya. Sunak. Yang sempat kesini juga ke G20 Oh gitu. Nah, ada juga di itu apa namanya ya salah satu yang pasti so far sih waktu dia baru naik market berharap banyak dan lumayan suportif sama kehadiran beliau. Iya, dan di tengah inflasi seperti ini kayaknya masih cukup
maksudnya nggak ada tekanan yang berlebihan lah dari sisi posisinya dia gitu loh. Nah ini yang menarik sih, nanti kita lihat. Nah tapi yang di highlight juga adalah data-data inflasi di negara-negara lain seperti Kanada itu masih tinggi tapi masih stay lah di 6,9, tadinya juga 6,9, forecastnya 6,9. Euro Eropa itu naik tapi nggak setinggi perkiraan, 9,9% tadinya naik ke Itu apa tuh? 10,6% Siapa tuh? inflasi euro. Euro 10,6. 10,6 actualnya, forecastnya tadinya 10,7 naiknya. Jadi di level 10% tapi tidak separah nggak separah forecast. Terus kemudian Jepang itu dari 3% naik ke 3,7%. Nah, itu adalah inflasi data inflasi yang masih menunjukkan kenaikan ataupun inflasi tinggi. Ya, jadi ujung-ujungnya sekarang ya masih resesi. Dan terkait dengan resesi, ini juga ya nyambung langsung ke Rusia, nih Bung Arif. Rusia sudah masuk ke kategori resesi. Oh ya, udah. Secara teknikal, walaupun dari sisi datanya masih forecast quarter GDP. Oh, turun. Minus Itu berarti masih minus 4% di kuartal ketiga. Diperkirakan berdasarkan forecast estimated GDP-nya itu di kuartal 3 dikirakan minus 4%. Sementara pada kuartal lalu, kuartal 2 itu dia udah minus 4%. Oke. Nah, Jadi secara kategori teknikal dia sudah masuk ke kategori ekonomi resesi. ya. Nah, kalau untuk resesi di US pun, si analis-analis top-top itulah ya, gue nggak usah sebut bank-bank ya, itu udah nyebut juga gitu bahwa Amerika itu bakal masuk resesi juga tahun depan anyway gitu. Nah, cuman resesi yang di Amerika itu bakal kayak apa? Katanya akan apa deh? Mild. Shallow. Mild. Shallow. Mild. Ya, Jadi nggak Bukan sampurna ya? bukan sampurna. Sampurna kan mild. Oh ya, Bukan Marlboro. Maksudnya. Nah, itu akan mild artinya mungkin ya minus GDP-nya Minusnya mungkin 2, 1 minusnya gitu ya. nggak terlalu dalam, Iya, dan itu iya, mungkin iya. kejadiannya cuma 2-3 kuartal Iya. gitu udah balik positif. Jadi Betul. anyway si resesi ini somehow kalau di US itu sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat serius. Iya. Padahal kalau kita ingat yang zaman-zaman waktu tahun. pilihan antara handle inflasi atau handle recession gitu. Mereka ngomongnya handle inflasi, tapi mereka ngomongin resesinya juga ini resikonya masih tinggi, Iya, bla 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 masih gitu. takut juga, Masih fear of takut. recession. Betul. Kalau sekarang sepertinya udah nggak terlalu serius lagi dibahas di Iya. sana terkait dengan resesi ini. Ya itu tadi dia bilang dengan resesi ini akan mild lah gitu. Nah, yang menarik Bung Arif, ada beberapa negara yang sudah masuk kategori resesi. Ini menurut berita di CNN Indonesia tanggal 18, which is baru ya berarti. Itu ada beberapa negara yang sudah masuk kategori resesi. Beberapanya adalah Hong Kong. Oke. Hong Kong itu kan basically karena lockdown ya. Yeah. Terus juga dia kan hub central finance. Yeah. Gara-gara lockdown jadi katanya banyak yang keluar dari Betul. Hong Kong. Pariwisatanya belum jalan. Yeah. Terus kalau itu Sri Lanka, Afghanistan itu juga basically udah berita lama lah ya. Macau mungkin jadi nggak ada yang sama judi. lah, sama iyalah. Nggak ada yang judi, nggak dapat pajak dia. Betul, lagi resesi, pendapatan kurang, Main judi lagi. Duduk di pojokan loh. Mau jadi apa lo? Duduk di pojokan. Terus Brunei. Oke, Brunei ya. Iya, Brunei dan terakhir tuh Ukraine. Ukraine ya basically karena perang lah ya. Ya kalau itu iyalah. Masa ya dia masih tiba-tiba ekonomi meningkat banyak. Lagi susah banget tuh mereka. Betul. Nah, itu adalah negara-negara yang masih dalam resesi. Jadi benar kata Bung Arif, mungkin kata resesi sekarang sudah mulai agak nggak semerem, nggak seserem, Nggak semerem. Kita merembar. Nggak seserem dulu, artinya kayak ya udahlah emang kondisinya begini gitu, Ya. mau gimana Karena gitu. pasti harapannya itu pasti adalah nggak akan heavy. Ya, Jadi betul. pasti akan mild di kepala mereka begitu. Nah, ya itu adalah terkait dengan inflasi dan resesi. Kemudian yang menarik juga terkait dengan data minyak harga itu turun loh Bung Arif kemarin. Di bawah 90 lagi. Hampir 80. Wih. Tadinya kan 90 ya, terakhir kita ngomong tuh 90. Oh iya, itu kan 90-an. Kalau itu kan nggak jauh-jauh dari yang gue sempat lihat highlightnya itu adalah bahwa mempertimbangkan ekonomi tahun depan, ya itu konsumsinya itu karena pendapatan ini yang berkurang semuanya itu, ya dengan kegiatan bisnis juga yang
mungkin akan lebih ketat gitu ya, itu ya nggak bakal banyak konsumsinya. Mungkin salah satunya. Tapi memang penurunan ini di tengah China yang mau expand loh. Berita China yang mau expand. Itu kan sebenarnya kalau misalnya China mau expand, mereka butuh komoditas gitu kan. Terus kemudian Eropa yang mau winter gitu. Itu Tapi kan kalau untuk China jangan salah, dia bisa aja ngambil minyaknya dari Rusia. ya Jadi harganya tidak ada tuh di 80 itu. betul. Tapi yang menarik adalah memang benar Bung Arif, bisa jadi dia ngambil dari Rusia karena China sendiri ada berita bahwa China ini sudah meminta minyak lebih sedikit dari Arab Saudi. Oh, Gitu. Arab Saudi mestinya dia kuat harga sendiri juga berarti. Ya, berarti dia udah either China punya komoditas lain atau dia pakai batu bara kayak masih di Indonesia gitu kan. Lebih ke batu bara atau mereka yang benar kata Bung Arif, dia lebih ke Rusia, Iya. minyak Rusia Murah. gitu. Benar, benar. Jadi ya mungkin memang salah satunya itu, dan yang kedua ada berita yang menarik juga bahwa Euro Refines, jadi pengolahan minyak di Eropa itu sudah udah penuh dibilang, udah kebanyakan gitu. Jadi udah nggak, maksudnya kebanyakan. Jadi dia udah nyetoknya udah kebanyakan. Oh, aman dong. Nah, menurut berita tuh begitu gitu. Oh. Jadi mungkin karena mereka takut udah winter, udah takut Rusia masih parah Atau gitu kan. bantuan US nyata adanya. Iya, Ya, benar. berarti memang dipenuhi tuh janjinya. Membanjiri. Betul. Betul. Dan Jadi jadi mestinya jadi kalau di sana harga minyak udah aman dong. harusnya, Ya kan? betul, Jadi harusnya. kita lihat angka inflasinya ya berarti. Berarti ya beberapa bulan ke depan ya kita lihat ya berarti Dim, ya. lu mudah-mudahan lu ngerti jawaban gua nih. Gua mau nanya sama lu. Spontan aja, Dim. Apa ya? Kripto, Dim. Kenapa? Yang pada bertumbangan, Oh, itu ada perusahaan kripto yang crash lah istilahnya kayak gitu. bangkrut beneran. Ngetop, barang ngetop. Ya lumayan lah, kayaknya lumayan lah. Gue nggak terlalu tahu lah itu termasuk yang paling ngetop atau Iya, itu gimana. beberapa hari terakhir nonton ngebahas itu mulu tuh. Itu tapi itu peak of the iceberg juga lah. Maksudnya beberapa kripto sebelum-sebelumnya kan juga ada banyak yang crash juga, Iya, dan iya, itu iya. turun. Terus berhasil naik lagi, tiba-tiba ada yang crash lagi turun. Terus kemudian naik lagi. Nah ini juga terakhir ya gitu. Iya, makanya. Lagi naik. Itu sempat naik loh, udah lumayan naik kripto. Terus tiba-tiba ada berita ini turun lagi gitu. Punya Jadi lu? Masih punya? masih. Masih punya? Hancur gak? Ya dari dulu udah hancur. Oh. Cuman ya itu dia. Makanya ya kita tunggu aja. Gua sih emang gua nggak. Iya, kita not into crypto memang. Memang gua nggak expect money dari situ. Gue cuma pengen tahu aja gitu. Belum itu, Dim. Saham kesayangan lu tuh. Kenapa gue? Habis potong-potong PHK yang jadi naik malah justru sahamnya. karena dianggap sudah mulai memikirkan profitabilitas. Ya bagus. Bagus. Sebagai pemegang. Tapi banyak loh yang di itu loh, Dim. Tapi itu adalah gelombang, memang saat ini kan beberapa startup kayak gitu kan memang sudah mulai mem-PHK. Karena memang ya itulah pesaing kan makin banyak. Dan mereka udah mesti cetak duit juga memang. Betul, dan mereka juga udah harus slim lah gitu untuk Iya. bisa berkompetisi gitu. Itu udah business nature lah itu. Nambah porsi gak sih lu? Ya, Oh iya? udah. Luar biasa. Di bawah 200 gue akan coba untuk nambah Oh, gitu. Nah kalau misalnya kita sudah bahas oil, nah yang terakhir IHSG sebelum BI Rate nih, Bung Arif. Ya. BI Rate itu kan hari Kamis sore kan. Nah, IHSG itu memang pergerakannya cenderung melemah ya dari awal minggu, dari yang mendekati 7.100 pelan-pelan dia turun. Sampai akhirnya di hari Rabu atau Kamis ya, itu IHSG sudah di bawah 7.000. 7.000. Gue sempat lihat tuh. Dan rupiah itu kalau misalnya kita lihat sebelum BI Rate itu sudah menembus 17.000 Iya. gitu. Jadi seakan-akan market memberikan pressure kepada Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point. Karena sebelum BI meeting itu market masih terbelah lah antara 25 atau 50. Oh iya. Walaupun banyakan yang 50 gitu Memang, kan. Karena kan gue sendiri lebih ke paham 25 aja lah cukup gitu kan. Karena gue pro growth. Karena gue punya saham. Gitu. Jadi ngapain kita inflasi pun sudah rendah gitu kan. Cuman memang interest rate differential yang seperti kita bilang sebelumnya itu memang agak tipis sama US gitu. Nah, dari market sebelum BI rate itu yang dari kita sebut bahwa itu pressure-nya kayaknya semakin tinggi untuk BI menaikkan suku bunga 50 gitu. Makanya eventually BI rate
pada hari Kamis sore itu mengumumkan mereka menaikkan sebesar 50. Jadi dari 4,75 ke 5,25. Nah, itu kemarin di obligasi juga gitu. Obligasi somehow sangat-sangat muted, berarti Benar-benar nunggu. bener-bener nunggu dan solid sih, Dim. Pergerakan kemarin itu di 7,0 something-an terus gitu. Nah, jadi memang ada pergerakan itu. Kemarin suku bunga kapan sih? Rabu, Kamis sih? Kamis sore. Kamis sore kan? Itu kalau kita ngelihat pergerakannya itu juga nggak terlalu apa namanya, dari 7,01 sekian itu jadi 7,02, 7,03 kalau nggak salah. Jadi nggak flat lah ya. Ya, jadi cenderung flat. Nah, itu kan apa namanya? Selama minggu lalu memang pergerakannya si obligasi ini memang salah satunya pasti memang nunggu si penetapan suku bunga 7 day reverse repo kan. Nah, gua lihat justru mereka nggak terlalu heboh sih. Berarti posisi para pemain ini well maintained kalau menurut gua. Seperti yang Bung Ari bilang bahwa pergerakan obligasi ini sepertinya sudah di price in itu jauh sebelum sekarang gitu loh. Jauh dan sangat antisipatif menurut Iya, gua. betul. Jadi sekarang malah justru cenderung steady Iya, gitu ya. Jadi Oke. kalau si siapa rupiah gimana yang kemarin nih? Nah itu rupiah tadi setelah BI rate keputusan akhirnya mereka memang turun dari 15.700 sempat ke 15.600-an kecil lah ya walaupun ujung-ujungnya ditutup di 15.640 kurang lebih gitu ya. Sementara IHSG yang tadinya sudah di bawah 7.000 ya langsung naik gitu. Agak aneh sih menurut Iya, gue. iya. Karena kalau misalnya BI rate-nya tinggi, otomatis perusahaan akan semakin terbebani. Padahal kalau di US itu ya, kalau untuk yang apa sih, kalau Nasdaq ya, kalau untuk yang saham-saham teknologi ya, itu turun. Nah, Itu turun. Makanya ISG gua nggak Iya. sekarang secara teori nggak masuk akal sebenarnya. Nikmatin aja lah dia. Ya, Untung aja kan. betul. Langsung ke minggu depan deh. Ya, Minggu depan gimana? minggu depan ya jadi minggu depan itu memang ada beberapa data yang lu nggak terlalu banyak sih, Betul. tapi salah satunya adalah RBNZ itu terkait dengan suku bunga yang diperkirakan naik 75 basis point juga. Tinggi-tinggi nembak-nembaknya di ya? Iya. Atau emang New Zealand selalu begitu ya? Enggak, kayak Biasanya Australia, New Zealand. Biasa-biasa aja kan, biasa 0,25 gitu ya. Iya, pokoknya yang telat-telat itu kayak ngikutin trendsnya Fed gitu. Nah, selain itu juga ada FOMC minutes gitu. Eventually biasanya FOMC minutes nggak banyak menggerakkan pasar. Cuman masalahnya pada saat meeting kemarin itu kan sinyalnya itu nggak jelas. Iya. Masih mix lah. Tadinya agak cenderung menenangkan pasar, tapi ujung-ujungnya mereka masih cenderung menaikkan suku bunga juga. Gitu. Nah, mungkin FOMC minutes yang kali ini agak beda, karena siapa tahu ada berita-berita ataupun ada isu-isu yang bisa ditangkap oleh pasar. Atau ada apa di balik kerincuhan yang ada. Iya, itu kan yang diomongin si Powell kan mungkin cuman kulitnya doang. Iya. Nah, ini sekarang kita bisa lihat lebih dalam lagi apa aja sih yang mereka bahas. Itu lu baca kali? Itu ada di itu ya? Ada, cuman gue nggak baca, tapi kan pasti Banyak ada. dan tebal gitu. Lu Ada, sempet lihat? ada. Cuman kan ada orang yang menganalisa, jadi Iya, kita iya. lihat orang-orang itu aja. Jadi kalau menurut lu gimana minggu depan saham nih? Menurut lu? Pasti akan flat ya. Ush, ngeri. Antara 7.000 7.100 saham, rupiah paling nggak jauh-jauh dari 15.600 15.700 Ya. cenderung flat. Sampai kita lihat FOMC minutes ini ada kejutan atau enggak. Kalau nggak ada ya akan cenderung flat. Kalau ada ya tergantung kejutannya. Bonds itu agak lumayan ngotot untuk turun ke bawah yieldnya. Ya, kalau kita lihat. Somehow kemarin emang 7% itu angka lumayan keramat di obligasi. Ya kan? Belum tembus-tembus di angka 7, tapi kayaknya arahnya mau mencoba untuk menembus 7. Jadi dengan apa namanya? Minggu depan mungkin adalah pasar-pasar yang khususnya retail gitu. Memang angka 7 tuh bagus sih buat masuk menurut gua. Selalu gua bilang gitu. Angka 7 boleh buat masuk, tapi ya porsinya itu yang mesti dibagi-bagi gitu kan. Bayangin yang udah masuk 7,6 kemarin. Wah, itu kan lumayan. Kenyang ya. Kenyang. Nah, sekarang itu di 7,0 sekian. Kalau gue bilang untuk minggu depan sama kayak lu sih. Gua nggak melihat, kecuali ada komen-komen aneh ya. Ya Ya, itu. tapi kalau Minutes. misalnya kalau enggak sih ya begitu aja ya. betul di sekitar ya gua sekarang masih 7,7 poin 7 something 7 sampai 7,2. Walaupun kecenderungannya akan mencoba untuk menembus di angka di bawah 7 sih. Oke.
Sama ya, jadi IHSG kalau apapun di bawah 7.000 sepertinya saat ini menarik gitu. Jadi kayak Bung Ari bilang obligasi 7 plus itu sebenarnya menarik juga gitu. Jadi ya kalau misalnya ada turun-turun dikit koleksi lah. Ya. Gitu. Udah. Gitu aja ya Bung Arif ya. Ah. Saya mau pergi nih. Kan lu juga mesti edit. Oke semuanya ya, sehat-sehat selalu ya. Ya. Thank you.